Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi. Wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, bapak dan ibu sekalian, sidang jemaah salat subuh yang bersama-sama mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama alhamdulillah, mari tak henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian, terkhusus pada subuh yang penuh berkah ini. Kita baru saja mendapatkan nikmat salat subuh berjamaah. Kita baru saja mendapatkan nikmat takarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, mempersiapkan diri bakal pulang. Ya, mumpun kita semua masih hidup seperti ini, tentu kita mesti lebih fokus, karena kita menyadari betul bahwa semuanya akan berakhir. Maka alangkah meruginya kalau kehidupan ini berakhir tanpa kita manfaatkan waktu untuk membekali diri persiapan menyambut giliran selanjutnya sebelum datangnya tamu terakhir. Nah, pasti kita nanti semua akan didatangi azairul akhir, tamu terakhir. Tidak ada lagi tamu setelah itu. Kalau hari ini sebelum-sebelumnya kita terima banyak tamu, tapi begitu datang nanti tamu terakhir, maka kehidupan ini pasti berakhir dan tidak ada lagi tamu setelahnya. Salawat dan taslim senantiasa pula tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah utus menjadi rahmat sepanjang masa. Saya katakan rahmat sepanjang masa. Selama orang menjadi pengikut Nabi Muhammad, maka selama itu pula kita mendapatkan rahmat sepanjang masa. Ini bisa kita buktikan Bapak Ibu sekalian, kemanapun kita pergi, di masjid manapun kita masuk, kita tidak pernah merasa asing. Kita ke Makassar singgah di satu masjid, sholat, tidak asing. Padahal tidak ada orang yang kita kenal kiri kanan. Selama orang menjadi pengikut Nabi Muhammad, maka dia akan menikmati kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ini dimanapun, kapanpun. Bahkan kita ke Mekah, kita ke Madinah, duduk berdampingan dengan warga negara yang berbeda, bahasa tidak sama, itu kita tidak merasa asing. Tentu pertanyaannya, kenapa demikian? Inilah dahsyatnya
Bapak Ibu sekalian umat Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, pada pertemuan yang lalu, kenapa kita mesti kenal Allah? Kita sudah mendapatkan jawabannya bahwa la sa'adata lil ibadi. Kita mesti mengenal Allah karena seseorang pasti tidak akan menemukan kebahagiaan tanpa mengenal Allah. Semakin kita mengenal Allah, maka hidup kita akan semakin bahagia. Seseorang tidak akan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya tanpa mengenal Allah. Harta benda adalah kebahagiaan. Jika sekiranya harta benda itu adalah kebahagiaan, maka tidak bahagia lagi kalau tidak ada harta. Waktu namiro mega waramparana unya mau perita, tiba-tiba Bapak Ibu sekalian jatuh bangkrut, dia tersiksa. Istri dan anak adalah kebahagiaan. Anak-anak hanya menjadikan kita bahagia di saat dia, Bapak Ibu sekalian, patuh. Tapi ketika dia durhaka, madoraka nih, kita masih bahagia. Maka kebahagiaan kita yang sesungguhnya, Bapak Ibu sekalian, kenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Ini kita sudah uraikan cukup detail pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kita berada di golongan mana? Sejauh ini tentang pengetahuan pengenalan kita dengan Allah, di dalam kitab Al-Fawaid ada dua golongan orang di dalam mengenal Allah. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ada namanya ma'rifatu iqrar. Semua orang mengenal Allah. Tapi golongan yang pertama, ada orang yang mengenal Allah, golongan pertama ini hanya sebatas mengakui. Orang kafir itu juga mengakui. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Jika kalian tanya kepada orang-orang musyrik, bahkan orang kafir sekalipun, siapa pencipta langit dan bumi ini? Siapa pemilik? Siapa yang mengatur? Pasti mereka mengatakan Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang mengatur. Artinya Bapak Ibu sekalian, segolongan orang mengenal Allah hanya sebatas mengakui. Hanya sebatas mengakui. Nakui pun Allah Ta'ala. Pala kumana mo je pong Allah Ta'ala dale ewe alhamdulillah da. Hanya sebatas mengaku. Ini memang Bapak Ibu sekalian manfaatnya, Bapak Ibu sekalian, ada. Akan tetapi ada tingkatan yang lebih tinggi. Golongan yang kedua inilah yang kita maksudkan. Kita janganlah hanya mengenal Allah hanya sebatas mengakui, tapi kita menginginkan yang kedua. Apa yang kedua, ma'asyiral muslimin, adalah ma'rifatun tujibul haya. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuat kita selalu merasa malu. Malu kepada Allah. Apa maksudnya Bapak-bapak dan Ibu sekalian? Bahwa malu di dalam kejahatan. Sebab kuirisan nionrona po Allah Ta'ala, setiap kali kita akan melakukan keburukan, kejahatan, tiba-tiba hadir keagungan Allah. Pangkat tahu tu Pak maki buah salang dia nagagarin. Tapi yang kau tahu
Macin na maki buah salan, nape melupi ko ita pemakan ririn na, majak memato dia nak kedo. Setiap orang punya keinginan. Tapi ada orang Bapak Ibu sekalian, keinginannya ya dikalahkan oleh rasa malunya kepada Allah. Malu di dalam kejahatan, bahkan orang-orang yang soleh bahkan malu di dalam kebaikan. Di dalam kejahatan dia malu, bahkan di dalam kebaikan pun dia malu Bapak Ibu sekalian. Coba tadi salat subuh yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian, kalau kita merenungkan betapa besarnya karunia agungnya Allah kepada kita sekalian, seakan-akan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan belum pantas untuk Allah. Ikuti sengyonro na po ang Allah Ta'ala. Mapamula baca korata si cocok mo kajero untuk po ang Allah Ta'ala ya. Paya to kong kataw maladay pakalabi tali oh si cocok mo kaya apakah ini pantas untuk dia. Ya kong kataw mayalay ngagaga na tao biasa-biasa miumpama ay parikompe-kompe bawan ni. Namo jadi mo buku paku bawan itu loh. Tapi kong kataw maladay pakalabi. Itaruh makanja kemasan buku-buku na yang rapi, pilih warna, kayaknya ini warna tidak cocok, ini baru pembungkusnya ini. Bagaimana jika itu adalah zat yang maha agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si cocok aja kasih ya pakai yang upaki mangolo kupong Allah Ta'ala. Ini lagi lo kantor bupati itu Pak piti-piti. Si cocok mau kayewe. Inilah Bapak-bapak dan Ibu sekalian, mengenal Allah ma'rifatun tujibul haya. Orang yang betul-betul mengenal Allah pasti dia malu kepada Allah, malu dengan dosanya. Yang menjadi persoalan bukan persoalannya dosa Pak, bukan dosa. Kita semua punya dosa. Tapi yang kita persoalkan, kenapa kita setelah berdosa seakan-akan tidak malu. Majina dia itu masyiri. Padahal setiap dosa yang pernah kita lakukan Bapak Ibu sekalian, semestinya pedek itu masyiri ripong Allah Ta'ala. Semana tu masyiri saat ditudan rio ko sidapin kasih pu imang. Saya ndak layak di sini. Inilah Pak, ada orang tersiksa dengan dosa. Kalau dosa yang dilakukan itu tidak membuat kita gelisah, tersiksa, bahaya. Egana ka duwi nariki pangpong lata. Egana ka papi dalena. Si ratu lampana dicela ko bola, tapi itu melolo masike iya na sapulay sa buwe. Ya Allah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kemana saya dosa itu? Kemana? Tapi persoalannya non remoki gasiri. Kemana dosa anda tahu kemana? Tapi ia rokong ka dosa pura pigo Bapak Ibu sekalian. Apakah dengan bertambahnya dosa itu pun semakin bertambah rasa malu kita kepada Allah sehingga kita berjanji untuk tidak mengulangi. Jadi dosa itu beban, terutama kepada orang-orang yang saleh Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma'rifatun tujibul mahibbah, tujibul mahabbah. Kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau yang pertama mengenalnya membuat kita merasa malu, maka kali ini Bapak Ibu sekalian, mengenal Allah akan membuat kita semakin cinta kepada Allah. Kita semakin cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah itu Pak juga terbagi dua. Kita mencintai Allah. Apa alasannya kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada namanya mahabbatul kamal. Kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keindahan, karena kesempurnaannya.
Semua yang ada pada Allah, sifat-sifatnya, nama-namanya, kesemuanya itu sempurna. Allah Maha merahmati. Rahmatnya meliputi segala sesuatu. Yaitu kayak Pak, rahmatku itu pun terbatas mungkin hanya kepada anak saya, hanya terbatas kepada anggota keluarga saya. Saya tidak bisa merahmati bapak-bapak dan ibu sekalian semuanya. Tapi Allah merahmati, rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Latu tasi'i, di kedalaman samudra, ikan-ikan semua mendapatkan rahmatnya. Di hutan belantara bapak-bapak, semua makhluk. Tapi kue di pamaseta ya Pak, paling enak tapi pampe-pampe di tas 10 sebu 5 sebu sis. Hukum beneta rahmat. Tetangga-tetangga juga Bapak Ibu sekalian hanya tetangga tertentu. Tapi kongkeno komaroi perbatasan we. Kita cinta kepada Allah karena rahmatnya tidak bertepi. Kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pemberi rizki tanpa batas. Kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hayyu qayyum, al hayyul qayyum, hidup digapakkan, mengatur semuanya. Inilah mahabbatul kamal. Saya cinta Allah karena dia adalah zat yang sempurna. Terus yang kedua, mahabbatul in'am. Saya cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena sejak saya hidup sampai sekarang, sampai saya mati, kehidupan saya semua terbungkus dengan nikmat-nikmat Allah. Satu detik pun tidak pernah kita lepas dari nikmat Allah. Kalau nasi dia detik denang karena tu lepak boleh papinya mana pun Allah Ta'ala. Setiap tarikan nafas, tadi malam kita tertidur, kita senantiasa dijaga Allah SWT. Kita tidak tahu entah ada berapa banyak orang yang tidak benar lewat di depan rumah kita Bapak Ibu sekalian. Siaga karena kira-kira anu masalah, kita dijaga oleh Allah. Laba ni corona tu selama mana mo, maka dia biasa tu mati mana je itu. Semua yang tampak di hadapan kita Bapak Ibu sekalian, lihat anak, ini rahmat Allah, ini nikmat Allah. Lihat istri dengan penuh kepatuhan, Masya Allah. Jadi mana ni agak-agak nak bikin mengolok ko mejang Allahu Akbar. Makan aku tengah suidi pagaga marigaga ya si na mejang mangaribi makatan ni koramana tela lampola Allahu Akbar. Kita mencintai Allah karena memang Bapak Ibu sekalian, hidup kita ini semuanya dibungkus oleh nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Olehnya itu para ulama mengatakan, seseorang ini mesti menyadari, merenungkan. Seseorang belum bisa dikatakan merenungkan dan menyadari nikmat Allah sampai dia menyadari 4 hal. Di panenya sete maingat oko papenya menapo Allah Ta'ala nariko depa nasadari apa pasalang. Seorang baru bisa dikatakan menyadari nikmat ketika dia bisa menyadari 4 hal. Yang pertama, sadari bahwa ternyata nikmat Allah itu tidak bisa dihitung, tidak mampu kita hitung. Ia panaya satel nasadari sang nikmat nareko na pahangi, meyakini bahwa nikmat Allah tidak terhitung. Satu nikmat saja, katakan nikmat mata. Dari satu nikmat mata Bapak Ibu sekalian, coba jelaskan ada berapa nikmat-nikmat dalam satu nikmat ini. Napai cik di papinya mana puang Allah Ta'ala pak kita
tatapu gare tule tapu mana siage egan na pape nyamang na wiriki po ngala taala pule risi di pape nyamang. Nikmat mata ini alhamdulillah saya bisa melihat kedua orang tua yang melahirkan saya. Alhamdulillah lerita nanta. Nikmat pandangan. Alhamdulillah iya matanya sudah ribuan kilo, ratusan ribu kilo saya tempuh dengan kendaraan kemana-mana. Saya aman. Seandainya tidak ada pandangan ini bagaimana? Baik. Di lagi papenya mana po ngala taala melo ijelas kata si di rom. Nikmat mata Bapak Ibu sekalian kita bisa melihat Al-Quran, membaca Bapak Ibu sekalian. Makanya mana tuh ko tudaki mako tu tisa maka dairo ustaz tama bere pengajian yewe ya anu wita mako to re bisa kai pa anu kai ustaz ke guru. Andai tidak ada ini bagaimana? Nah pecik di papenya mana po ngala taala nalai hai. Jadi nomor sidi, seseorang baru bisa dikatakan bahwa sadar akan nikmat Allah ketika dia menyadari bahwa nikmat Allah tidak bisa terhitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Yang kedua, seseorang baru bisa dikatakan menyadari nikmat Allah, dia menyadari bahwa satu pun tidak bisa dijabarkan. Sidi lagi Pak. Kehabisan kata-kata kita, kehabisan kata. Coba gere, kotu mandres sopa. Kamana na patale bu sian rupa pah kandria. Tumala na nandre netari bale, itari kaju, tari ticede ladang nama rasa-rasa. Ini baru sesuap nasi. Coba jelaskan satu suap nasi ini. Coba jelaskan Bapak Ibu sekalian satu suap nasi. Siaga ingan nawarra niga pak galunna. Tedong poleke kana pake mak dakala. Bela pagana pulai macen ne. Pak daros poleke ga sangking kinroi ipa berre. Peko carana nasi runtu ibu ekotoko. Dan Allah takdirkan masuk di mulut kita. Allah puramana na turopong latalir. Na perwara iya robali cipai makela bayar latu ki ganinangi iya robali. Manang kalatu timut tacapan. Masya Allah Pak. Nikmat Allah di dalam sesuap nasi. Di peneriking ya rokajui dan seterusnya. Jadi mari kita lebih kita mengenal Allah Bapak Ibu sekalian, kita pasti akan semakin mencintainya dan bersyukur. Orang yang banyak mengenal Allah kurang mengeluh. Apa dua tuh Pak indikasi orang yang suka mengeluh mak deriki. Salah satunya disebabkan Bapak Ibu sekalian karena dia tidak kenal Allah. Nomor dua, orang yang suka mengeluh pasti sholatnya rusak. Tahu masalah sampajane itu Pak. Tahu magalak mengeluh. Dia numaja eminaita. Tahu masalah sampajana. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua illal musalli. Itu teh magala mak dereke sangadinna tau makanja sampajan. Jadi ko salai sampajange ya noko ejanji. Dan yang ketiga, seseorang baru bisa dikatakan sadar menyadari nikmat Allah ketika dia melihat nikmat itu, bahwa inilah nikmat ini datang karena Allah Maha Baik, bukan karena saya baik. Jadi kongka papimnya mana po ngala taala aja titai makadanya papimnya mengenering apa ngala taala nasaba makan jame makan.
Salah itu. Saya layak kedua mah 77 mana jerita anak di iya memang Pak Timah sampai tahajud memang ngaya. Salah, bukan itu, bukan jawabannya. Salah pauki itu salah pauki. Makanja mana rita mah 77 mana ngana ai ya memang toje na sampai tahajud ku ya hai. Denang kana salah sampai duha ku je iya. Nampai timah 77 macam aku tu apa sampai duha. Kenapa kita mau sombong, Bapak Ibu sekalian? Itu ada karena Allah baik. Atau kita tidak menyadari, Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam diri setiap manusia ada dua ruangan. Ada ruangan kebaikan, ada ruangan keburukan. Ada ruang baik, ada ruang keburukan. Ya sentiasa ngejaga mega papi dicetak. Ya kong kadi tasik di miliar. Ia mina mega di tasik di miliar kode toga genrat tasik di miliar. Di 1 miliar banyak. Banyak. Tapi kalau kita punya utang 1 miliar juga. 100 juta duita, tapi yang kata inrat 150 juta mega apa gak? Jangan melihat diri ini baik sehingga menganggap bahwa Allah wajib membalas kebaikan-kebaikan saya dengan nikmat. Atau mungkin kita mau berdusta. Andai ruang dosa ini terbuka dan dihamparkan, pasti tak bertepi. Dega capak napa. Daftar tiap hari semakin bertambah dan menjadi-jadi. Jadi talun itu Pak, seorang baru bisa dikatakan menyadari nikmat kalau dia menyadari bahwa nikmat Allah itu tidak terhitung. Yang kedua, seseorang baru bisa dikatakan menyadari nikmat kalau dia menyadari bahwa satu pun nikmat tidak bisa dideskripsikan, tidak bisa dijabarkan. Dene yule jelas kapair nangin napai si jepunan re. Nah, alhamdulillah kita itu hanya sebatas batang tenggorokan. Ketika keserakahan kita terpenuhi, ini belum masuk lagi ke dalam perut. Dia penatame lalang, lambutta dicerna. Ada yang menjadi vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D. Ada yang jadi kalsium. Ada yang terbuang karena tidak digunakan lagi. Betapa kompleksnya cara kerja. Cik di misalah salah atau okor Pak. Cik di masalah salah na ai. Cik di medena jama tu masolan masih sana. Dan yang ketiga Bapak Ibu sekalian, menyadari bahwa nikmat ini ada semata-mata masih nami Allah Ta'ala, bukan karena saya orang baik. Dan seseorang yang keempat baru bisa dikatakan menyadari nikmat Allah, merenungkan nikmat Allah setelah dia menyadari bahwa betapa selama ini banyak nikmat yang tidak saya hargai. Terkadang nikmat-nikmat Bapak Ibu sekalian, nikmat yang kita hargai itu yang ada hubungannya Bapak-bapak dan Ibu sekalian dengan keserakahan. Alhamdulillah menrek gaji joget-joget macam mana temi te liwar rajinna pengalipat je lagi liwar rajinna matu si mau joget-joget. Terkadang seseorang itu hanya mensyukuri nikmat karena berhubungan dengan ketamakannya. Ketamakannya apa? Timi menrek gaji. Tiba-tiba menrek Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah menrek gaji. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang begitu besar Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Taruhlah katakan pandangan mata tadi waktu bangun Bapak Ibu sekalian. Ya motoku saat setel bangun jam 4. Monin na jangan tepawalay wite. Oh jam 4. Begitu kita terbangun, terbiasa kita melihat Bapak Ibu sekalian, ini jam berapa?
Tapi sekarang sudah jam 5.50. Hanya sebatas itu. Padahal pandangan ini nikmat. Ini kita tidak hargai. Icarobeang ini padahal papedale bato. Papedale bato. Tumonto, makan jami lampu nalakai. Tumano pole ranjang itu jo ke Sulawesi, alhamdulillah. Jadi kita mesti sadar bahwa ternyata bapak-bapak dan ibu sekalian, kita kadang cuek dengan nikmat-nikmat besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu, ini terakhir bapak ibu sekalian, para ulama mengatakan, kenapa Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunub. Ulama mengatakan, kenapa zikir ini dikatakan sayyidul istighfar? Apa rahasianya bapak ibu sekalian sehingga ini dikatakan sayyidul istighfar? Pemulunna sininna istighfar ipake mape pacing na tutoba. Pemulunna istighfar. Karena bapak-bapak dan ibu sekalian, di dalamnya terdapat, di akhir daripada zikir ini bapak ibu sekalian, terdapat wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Karena ada kalimat ini. Apa maksudnya bapak ibu sekalian? Dari 4 yang kita jelaskan tadi, 1, 2, dan 3 bapak ibu sekalian, di situ maksudnya wa abu'u laka bi ni'matika alayya. Ya Allah, kita baca wa abu'u laka bi ni'matika alayya. Ya Allah, saya mengakui saya tidak bisa menghitung berapa banyak nikmatmu. Dekulen reking puang egan na pabiri talokuya. 1. Wa abu'u laka bi ni'matika alayya. 1 pun saya kehabisan kata-kata untuk menjelaskannya. Si timpu lagi sesuap nasi pun saya tidak bisa. Saya kehabisan kata-kata. Wa abu'u laka bi ni'matika alayya. Semua pemberianmu ini bukan karena saya baik, tapi betul-betul hanya karena kasih sayangmu, kebaikanmu kepada saya. Nah, bagian terakhir bapak ibu sekalian, wa abu'u bi dzambi. Ini yang keempat, saya mengakui bahwa saya sering mengabaikan nikmat-nikmatmu. Ya miwakad alhamdulillah kodui. Pada pura manamo kinange teme talama itu. Pura manamo kinapa jinco. Nikmat besar itu. Papenya malopo ya tuh. Ipasubawa mi pasariba mi naibisai. Kita tidak merenungkan bahwa saya masih mendapatkan nikmat besar kencing ini. Maka aku dia namanya masuk. Kami loh ipigang. Nih. Jadi bapak ibu sekalian, kenali Allah, sadari akan rezekinya. Hidup ini bapak ibu sekalian akan nikmat, kita terhindar dari keluhan. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, saya kira seperti inilah kajian kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita masih ada 3 pembahasan, bahwa ternyata Pak, terkadang kita itu terlalu banyak menggantungkan diri. Ia pajak najaji kasihko tamatoi pakoki, ia penajaji, ya tergantung kepada anak, tergantung kepada pasangan, tergantung kepada pimpinan. Itu masolak. Ternyata dengan semua yang manusia anggap ketergantungan, pasti akan lepas dan tidak ada masalah. Itu mesti kita yakinkan. Apa ya kok digatungi seakan-akan ia pernah tumaku aku ye pakok. Itulah dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjut lagi 2-3
poin-poin yang kami anggap penting terkait dengan pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira seperti ini Bapak Ibu sekalian. Seperti biasanya mungkin ada 1-2 hal yang ingin diperjelas, disilahkan. Kalau tidak ada, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama menutup pengajian ini dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua senantiasa dalam perlindungannya. Kita semua diberikan kekuatan istiqamah. Kita semua diberikan keselamatan hidup, ketenangan hidup dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ladimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wansurna alal qaumil kafirin. Allahumma ghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ja'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.